Diam semuanya. Aku sudah muak dengan nenek bengek ini. Mulai dari sekarang, aku ingin lepas dari jabatan kepala desa. Maksudnya, Pak? Aku berhenti, goblok. Mempersembahkan drama Patung dan Ayam karya Sarja oleh 11 Dewi 3. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, dunia selalu melahirkan pahlawan. Walaupun pahlawan itu hidup, tindak tanduknya tidak sebersih perilaku yang digambarkan dalam dongeng yang kita dengar atau kita baca. Namun setidaknya mereka telah berbuat sesuatu yang memberikan perubahan pada generasi setelahnya. Namun sayangnya banyak manusia yang memanfaatkan kemaslahan seorang pahlawan demi kepentingan mereka sendiri. Nama baik pahlawan sering dipakai untuk memenuhi hasrat sendiri. Lalu apa jadinya kalau sudah begini? Selalu ada celah dalam memetik sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari semua kejadian yang bertebaran di depan mata kita. Selalu ada sesuatu yang bisa kita ambil yang menghadap. Maka dari itu, saudaraku, seburuk apapun kehidupan, tetaplah sebuah kehidupan. Sesakit apapun pengalaman, tetaplah sebuah pengalaman. Karena hidup adalah harapan. Kalau Anda takut berharap, berarti Anda takut untuk hidup.
Orang yang takut hidup niscaya gak akan berani menghadap kematian. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian para wargaku. Perlu para wargaku ketahui bahwasanya APBD menyisakan uang untuk pembangunan patung pahlawan. Jadi
saya himbau kepada para wargaku ikut turut andil dalam pembangunan patung pahlawan ini. Karena ini adalah kesempatan emas. Ya, kesempatan emas. Jadi suatu saat nanti desa kita akan memiliki kebahagiaan tersendiri, yaitu memiliki patung pahlawan di desa kita. Juta lebih uang pribadi, uang sendiri masuk kemari. Katanya dana 120 juta anggaran buat ini. Honor dan para pembantu, kontraktor, pengawas, dan orang-orang yang berdatangan 120 juta. 120 juta untuk semen, batu, bambu, kayu, batu bata, bir, kambing, ayam, janda. 120 juta. 120 juta. Batok kepalaku hampir pecah memikirkan pembangunanmu. Kau membuatku berhutang pada warga desa. Kau buat aku jadi perampok. 3 juta lebih itu yang bentuknya uang. Kau juga makan yang lainnya. Kau makan harta si Adeng, si Soma, juga Mak Eom. Dari mulai kelapa, minyak tanah, pisang, pepaya, semuanya kau makan. Habis tak sisa. Otakmu kau makan juga. Aku tahu desa ini dipenuhi dengan banyak peristiwa sejarah. Ada Kisobandi yang memberontak pada Belanda, ada Bah Darsan yang membakar tangsi, ada kisah heroik Mayor Inta melawan Nica, ada derita Kopral Utas yang dianiaya separatis dari gunung. Semua orang tahu desa ini dipenuhi dengan banyak peristiwa. Belum remah-remahnya ada Makunah yang harus jadi julukianku. Suaminya menjalani Romusya sampai detik ini tidak tahu kabar beritanya. Aku tahu sudah selayaknya desa ini ada monumen untuk mengenang jasa-jasa mereka, para pelaku dan korban dalam sejarah. Aku tahu. Tak usahlah diberitahu oleh camat atau bupati. Aku tahu. Bukankah di sudut SD dekat Impres sudah ada bukti? Ada makam Kisobandi dan Bah Darsan dengan prasasti di dada. Tak lupa tertulis di sana, Bebelal Macai Lali Rabi Tegang Pati. Tak usahlah camat Cian itu ikut-ikutan ngomong. Aku sudah tahu. Sebagai kades, aku lebih tahu apa yang dibutuhkan desaku. Sebagai kades, aku lebih suka menyalurkan dana tersebut yang untuk yang lebih bermanfaat, bukan onggokan semen sepertimu.
Emas, kesempatan emas apanya? Aku untuk 3 juta. Itu yang dinamakan kesempatan emas. Tak usahlah Bupati Ibu bilang APBD menyisakan anggaran untuk membuat patung pahlawan. Tendernya nomor seanu, Bapak Kepala Proyeknya Bapak Anu, pelaksanaannya PT Anu, bekerja sama dengan institusi seni Anu. Tai kucing. Aku sih setuju saja, asalkan ada dana dan yang mengerjakannya. Warga desaku juga tidak akan tinggal diam. Dia pasti membantu. Katanya dana 120 juta itu tidak cukup, tidak tersisa. Bahkan warga desaku juga ikut nombok pula. Janjinya mau diganti 4 tahun. Mana? 3 juta, belum beras, pepaya, pisang. Mana? Kenapa emas nih? Emas sudah tak punya apa-apa. Tolonglah emas. Kelapa yang dulu mau dijual kan diambil Edi. Edi bilang semuanya akan diganti. Kelapa emas nih. Tolonglah emas. Bagaimana belanja emas besok? Kalau saja emas masih punya barang-barang lain yang bisa dijual, mungkin emas tak akan menagih lagi begini. Tapi emas sudah benar-benar bingung. Duit kelapa saja dulu. Biarlah untuk utang beras, jagung, dan yang lainnya terserah Edi mau dibayar kapan. Sekarang mah emak minta duit kelapa saja dulu. Duit kelapa di malu emak teh menagih-nagih begini. Tapi mau bagaimana lagi? Edi kan tahu emak sudah tak punya apa-apa. Selain itu, emak juga gak tahu harus minta maaf ke siapa lagi kalau bukan sama Edi. Edi kan murah, mungkin Edi mampunya sedikit duit. Duit kelapa saja dulu nih. Mungkin cukup buat makan emak dan si Tasem sehari 2 hari. Duit kelapa nih, tahu sendiri si Tasem udah segede gitu teh, belum bisa bantu apa-apa. Kerjanya cuma nyanyi dan main-main. Kalau lipennya habis, pedangnya habis, baru ngadan. Duit kelapa saja dulu nih. Berapa ya? Kalau tidak salah 15.000. Duit kelapa nih. Malu emak teh, masih lagi begini teh.
Bukan emak aja yang mampus, semua orang mak, semua warga. Tenaganya, hartanya, semua diperas habis mak. 3 juta lebih saya nombok. Beras si Adeng, minyak si Soma, jagung si Kusen, semen Kang Udin, semuanya habis mak. Jangan perut sendiri yang dipikirin mak. Kalau saya punya uang, nanti diganti mak. Saya juga tidak punya apa-apa lagi buat besok. Uang habis, beras habis, semua mah habis. Sini, lihat, pahlawan ini sangat berjasa pada tanah air. Pengorbanannya tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Ma harus tahu itu. Siapa tahu pahlawan ini memberi berkah pada kita semua. Siapa tahu kita membuat hidup ini akan jadi berkah untuk kampung kita. Ma harus tahu itu. Jangan menyusahkan lagi ma uang kelapanya. Ma harus relakannya. Sekarang ma pulang. Suami emak yang pertama mati dibunuh Nippon. Anak emak yang cikal mati dianiaya gerombolan. Suami emak yang kedua, bapaknya si Tasem, mati dibunuh PKI. Sekarang ayam emak, kelapa emak, ludes oleh pahlawan. Ludes! Pak, orang-orang kabupaten sudah tiba. Katanya mau ketemu Bapak. Atur saja itu. Bagaimana baiknya? Diatur bagaimana Pak? Atur tempat tinggalnya, makan minumnya, beraknya, atur sendiri. Masa saya yang harus pikirin? Iya Pak, itu satu lagi Anu apa? katanya rombongan Pak Bupati akan tiba sekitar jam 8 beserta wakil dari para provinsi. Untuk peresmian patok ini harus digerungi dulu dengan kayu. Bapak juga diminta untuk melaporkan siapa saja yang akan melakukan tanya jawab dari rombongan, terutama dari para pelaku sejarah yang masih ada. Setelah itu, tulis, dengar ya, dari mulai fondasi sampai sekarang diri patung. Saya kurang tidur, kurang makan, kurang segala-galanya. Masa urusan kayak gini harus saya yang atur? Dengar, cari kain panjang. Kalau tidak ada, cari sarung untuk disambungkannya dengan mesin jahit oleh Soma. Kalau tidak ada lagi, pikir sendiri. baik Pak. Apa? Saya disuruh sama sekdes, katanya tamu utusan dari kantor bupati minta ayam. Pak Kades, Sini. Sini kau. Soal ayam, tangkap saja ayam Makeong. Jangan kasih tahu orangnya. Kalau masih kurang, cari kandang lain. Tak usah ribut-ribut. Beres. kami pamit dulu Pak. Enggak.
Sekdes? Saya kan minta ayam, kok malah dikasih ayam beneran? Pantas saja atasan saya marah. Apa Sakdes gak mikir? Saya kan minta ayam. Iya, ayam. Ayam yang bukan ayam. Ayam kampung. Itu loh yang badannya montok. Oh, ayam. Iya, ayam. Sekdes, Sekdes, Sekdes. Iya Pak, saya datang Pak. Cepat kemari. Ada apa Pak? Ini utusan bupati minta ayam, bukan ayam. Ya, ayam. Ayam kampung. Iya Pak, ayam kampung. Ayam yang badannya montok. Iya Pak, ayam yang... Ngerti kamu? Ngerti Pak? Oh, maksudnya ayam. Ayam. Iya, ayam. Cepat cari. Iya Pak, siap Pak. Ayam Pak. Kalau ayam yang ini bagaimana Pak? Ayam ini kita sebut saja. Maksudnya bagaimana ya? Masa setelah makan ayam lagi? Ini loh, kan setelah makan ayam, utusan atasan saya kan jadi capek dan lapar. Nah, kita sebutkan saja ayam itu. Ayolah, kita sebeli. Pak, Pak, itu Sekdes kembali lagi. Pak, si Tasem, Kenapa si Tasem? ayam. Maksudnya si Tasem ayam. Si Tasem. Ayam. Dia mau. Di desa kita tidak ada lagi Tasem Pak. Ibunya tahu. Mael, apa saya perlu memberitahu Mael? Bukan. Saya tanya ibunya tahu tidak. Mael tidak mengetahuinya Pak. Saya bertemu si Tasem di rumah si Nesti. Bagaimana Pak? Serahkan. Polisi, mau kemana kamu? Mau bantu Hansip bersihin ayamnya yang satunya lagi Pak. Ada perintah lain Pak. Tidak ada. Puas kamu. Puas kamu sekarang ya pahlawan. Sekarang bukan cuma gula kopi, beras, ayam yang bukan ayam pun kau makan. 3 juta itu belum cukup. Heh kawan, jangan diam saja kamu. Aku nombok 3 juta itu tidak cukup. Parah, parah. Lupa lupa. Kenapa?
Ayam, ayamku ada yang maling. Berontak, ayam, maling, ayam, si berontak, ayam, si berontak. Edi, aku tahu ini pasti ulahmu ya. Kamu tega, Edi, tega. Si berontak, Edi. Hartamu satu-satunya hilang. Edi, jangan diam saja. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Ini pasti ulah anak kamu kan? Aku tahu si Hansip dan si Ulis yang mengambilnya kan? Si berontak, Edi. Si berontak. Sudah, Mas, sudah. Sudah bagaimana, Mas? Si berontak, ayam kita hilang. Sudah, Mak, ayo kita pulang. Mau bagaimana? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Tante. Sudah, Mak, tapi masih punya uang. Lihat nih, uang banyak, Mak. Besok kita bisa beli ayam lagi, bisa buat beli beras dan bisa mobil lagi. Pulang ya, Mak. Si berontak, Tante. Emak nggak terido, Edi. Payahan, weh, Edi. Pulang tuh, Mak, ayo kita pulang. Mau. Pak, Kenapa Mayo, Adek? Mungkin tahu Mayo cita-cita jadi ayahnya ya Pak? berani sumpah, Ulis. Aku tidak memberitahunya. Diam semuanya. Aku sudah muak dengan nenek bengek ini. Mulai dari sekarang, aku ingin lepas dari jabatan kepala desa. Maksudnya, Pak? Aku berhenti, goblok. Pak, gimana Pak? Ini urusannya bagaimana Pak? Terima kasih telah menyaksikan drama Patung dan Ayam. Berikut adalah panitia sutradara oleh Muhammad Taifur Rayyan, Astrada oleh Amanda Nurayani Aprilia, kepala produksi oleh Rifki Hairul Gunawan, tim produksi oleh seluruh kru laki-laki, aktor pemain Kades Edi diperani oleh Eros Finan Akbar, Mak Eong diperani oleh Fauzia Rindi Antika, Sekretaris Desa diperani oleh Aulia Agesti, Ulis diperani oleh Muammar Zakaria, Hansip diperani oleh Galuh Gumilang Ibar Kancana, Bupati diperani oleh Dadan Ramdhani, Tasem diperani oleh Zahra Ramadhani, pembaca prolog diperani oleh Aditya Septiana Ramadan, utusan Bupati diperani oleh Tina Agustin,
musik